Kalau ada imam mazhab yang kelima, itu saya lebih cenderung katanya Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Ali bin Husain Al-Baihaqi itu imam mazhabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pejabat nih yang ada di hadapan kita ini, Pak Andika, Bapak ini dan semuanya, para undangan, ada teman saya lama ini, Dr. Nasir, ya. Ini Betawi juga ini, cuman tinggalnya di Bogor, jadi Al-Betawi, jadi Al-Bogori. Para undangan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dalam satu forum diskusi untuk berbincang sekitar kitab Durratun Nasihin, karyanya Al-Imam Al-Qubawi. Mudah-mudahan diskusi ini akan memberikan kepada kita manfaat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu salawat dan salam kita persembahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan posisi hadis itu dan sekaligus mungkin pengantar. Ilmu hadis ini jarang dikaji secara mendalam, padahal bahagian daripada sumber ajaran Islam. Maka ketika kita berbicara hadis, kita merujuknya kepada Al-Quran dulu. Hadis itu adalah otoritas yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Quran. Itulah mungkin ayat 44 dari surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi punya otoritas untuk menjelaskan keglobalan Al-Quran, maksud-maksud Al-Quran. Nah, penjelasan itu semuanya disebut dengan hadis Nabi atau disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka dalam kajian ilmu hadis, semua kitab hadis memberikan pendahuluan apa itu definisi hadis, apa definisi daripada As-Sunnah, apa definisi dari asar dan seterusnya. Mengingat ilmu hadis ini ilmu yang sangat luas, maka seorang tokoh yang bernama Ibnul Akfani, Muhammad bin Ibrahim As-Sinjari Al-Iraqi yang wafat 749 Hijriah, beliau membagi ilmu ini kepada dua bahagian. Ada yang disebut dengan ilmu hadis riwayah, ada yang disebut dengan diroyah. Riwayah yang membicarakan dengan teksnya itu, kitab-kitab yang sudah dikumpulkan dengan berbagai jenis hadis itu sendiri. Kita temukan ada namanya Al-Jami', ada Al-Musnad, ada As-Sunan, ada Al-Mustadrak, ada Al-Muwatta, ada Al-Atraf, ada Al-Ajza, ada juga Az-Zawaid dan seterusnya. Satu jenis kitab saja
itu puluhan kitabnya. Sementara kita diperkenalkan hanya sebahagian kecil saja. Ketika berbicara Al-Jami' misalnya, Al-Jami' itu ada Al-Jami' Sahih Imam Bukhari, Muslim, ada Jami' Abdul Razak, ada Jami' Ibnu Uyainah, Jami' Ats-Tsauri, dan seterusnya. Nah, yang diperkenalkan kepada kita hanya Bukhari, Muslim. Yang lainnya mana? Lihat bukunya saja kadang-kadang tidak pernah. Ya, yang diperdebatkan di sini karyanya Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Jami' itu masuk dalam kelompok ini atau jami'nya itu masuk dalam kelompok sunan. Itulah yang diteliti oleh Allahyarham Syekh Muhammad Nuruddin Itir menjadi sebuah disertasi, Al-Jami' lil Imam At-Tirmidzi wal muwazana bainahu wa bainas sahihain, yang menjadi disertasi tahun 1966. Beliau ketika selesai mendapatkan gelar doktor oleh majelis penguji sepakat juga ngasih dia gelar profesor langsung. Itu mungkin sekali di dunia, tidak pernah begitu itu. Dari doktor mau ke profesor itu perjuangan panjang. Ya, sampai teman-teman sekarang kalau mau profesor lebih baik masuk surga aja katanya, lebih mudah dari jadi profesor. Banyak yang putus asa, ya, banyak yang putus asa. Nah, beliau mendapatkan gelar langsung 2 sekaligus dalam satu majelis. Inilah 1 jilid segini juga, bukunya segini juga, ya, disertasinya itu hasil penelitiannya. Kemudian ada yang disebut dengan musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun dengan sistematika nama sahabat. Siapa sahabatnya? Kalau sahabatnya ketemu, rujuk kepada kitab-kitab musnad. Nah, kitab musnad ini jumlahnya ada 82 macam, 82 kitab. Yang diperkenalkan kepada kita musnad Ahmad bin Hanbal aja 1. Ya, 1. Padahal ada 82. Ishaq bin Hawi punya musnad, Tayalisi punya musnad. Ya, beda dengan musnad Syafi'i dengan musnad Abi Hanifah, beda. Namanya sama tapi itu beda. Kalau musnadnya Imam Syafi'i itu adalah hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam pemikiran mazhabnya beliau. Musnad Abi Hanifah juga begitu. Ada yang disebut dengan sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun dengan sistematika fikih dari kitab Thaharah sampai selanjutnya. Nah, sunan ini juga yang diperkenalkan kepada kita 4 saja biasanya. Ya, Sunan Ibnu Majah yang wafat 273 Hijriah, Abu Daud nanti 275, Tirmizi 279, dan An-Nasa'i 303. Sementara yang lain sunannya banyak. Ada Sunan Ad-Darimi, bahkan beliau meninggal sebelum Imam Bukhari 255. Ada lagi Sunan Ad-Darqutni, besar, 4 jilid besar. Sampai dengan ada As-Sunanul Kubra lil Imamil Baihaqi yang wafat 458 Hijriah, 7 jilid besar. Sehingga Abdul Fattah Abu Ghuddah Allahyarham itu memberikan satu penilaian kepada Al-Imam Al-Baihaqi, kalau ada imam mazhab yang kelima itu saya lebih cenderung katanya Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Ali bin Husain Al-Baihaqi itu imam mazhabnya. Kenapa? Karena kepakarannya luar biasa. Ya, kepakarannya luar biasa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan musnad, itu ada musnad Abi Awanah. Abi Awanah ya, 311 Hijriah. Ada yang mengatakan 312 Hijriah.
itu juga 6 jilid. Ya, kita dulu tidak pernah terbaca itu, tapi begitu kita bergelut dengan hadis, maka kita mau tidak mau kita harus baca. Ada lagi mustadrak namanya. Mustadrak itu artinya temuan. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dengan kepiawaiannya dalam ilmu hadis yang wafat 405 Hijriah menemukan banyak hadis yang tidak dimuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya, tapi hadis itu sudah memenuhi kriteria kesahihan Muslim Bukhari atau Muslim sendiri Bukhari sendiri. Maka beliau tuliskan buku 7 jilid juga, 7 jilid juga Al-Mustadrak itu ala Sahihain. Nah disinilah kepiawaian beliau. Sementara syurut persyaratan kesahihan hadis itu, sebuah hadis itu baru ditulis bukunya itu pada abad ke-6 Hijriah, ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Al-Hazimi, Abu Muhammad Bakar Al-Hazimi 584 Hijriah, dan juga Ad-Dimashqi. Dikumpulkanlah jadi satu buku, Syurut Al-A'imah Al-Khamsah dan Syurut Al-A'imah As-Sittah. Sekian abad kemudian dibuat persyaratannya, padahal sudah ada syarat itu pada masanya Bukhari dan padanya masanya Imam Muslim. Tapi beliau tidak menyebutkan persyaratan itu. Yang kita kenal saja itu apa? Oh, kalau Imam Bukhari kenapa dia kualitasnya di atas? Karena dia harus namanya liqa, harus bertemu. Kalau enggak bisa. Kalau Imam Muslim cukup mu'asarah saja, satu masa saja sudah dapat terpenuhi. Nah beliau tuliskan itu. Kemudian guru saya itu menulis kembali Al-Istidrak fi mastadrakahul Hakim fil Mustadrak. Syekh Mahmud Mirah namanya. Tulis juga 6 jilid. Temuan banyak lagi hadis yang sesuai dengan kriterianya, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak memasukkannya. Ya, kenapa itu? Nah, nanti ya itulah kehebatan ulama dulu ya. Imam Bukhari itu dengan hafalannya Amirul Mukminin fil hadis, katanya hafalnya lebih dari 300.000 hadis dengan sanad. Ada yang mengatakan sampai 600.000 hadis dengan sanad. Ketika menuliskan hadis untuk dijadikan karyanya, begitu selektifnya ditulis hadis, kemudian beliau istikharah dulu, minta kepada Allah kalau memang ini mau dimasukkan, masukkan. Sudah dipilih itu dari guru-gurunya yang luar biasa. Nah, kita enak-enak saja ngeritik Imam Bukhari. Man ana wa man huwa. Kalau al-farqu bainana wa bainahu ma bainas sama'i wal ard masih kelihatan. Tapi kalau al-farqu bainana wa bainahu itu bainas sama'i was sumur, nah kelihatan. Ya, enak aja itu ya. Itu buku biografinya Imam Bukhari sekian banyak. Nanti kalau ada yang mau nanti saya kasih ya PDF-nya lah, nanti saya kasihkan, buku-bukunya ada semua. Nah ini salah satu. Jadi mata kuliah yang namanya takhrij ini dulu disebut dengan mata kuliahnya asanid. Ya, kita di Jamiah Islamiyah dapat asanid. Asanid itu dulu Syekh Mahmud At-Tahan yang ngajar. Mahmud At-Tahan pindah ke Riyadh, diganti oleh Syekh Mahmud Mirah itu. Sebetulnya sebelumnya itu dituliskan buku sebagai pengantar, itu takhrij hadis dari Bidayatul Mujtahid, karyanya Ibnu Rushd, oleh Syekh dulu ngajar kita juga Syekh Abdul Latif Muhammad Abdul Mawjud ya, Syekh Abdul Latif Muhammad Abdul Mawjud. Kemudian ada lagi namanya Muwatta. Muwatta itu artinya persetujuan.
Setelah dikumpulkan hadisnya, diserahkan kepada gurunya, minta persetujuan dari guru itu namanya Muwatta. Kita diperkenalkan hanya Muwatta Imam Malik, padahal yang namanya kitab Muwatta itu sekian banyak. Sebelum Imam Malik sudah ada Ibnu Abi Dhi'b yang meninggal 150 Hijriah. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, dia juga ada. Nah, buku-buku kalau mau tahu siapa saja yang pernah menulis karyanya dengan judul Al-Muwatta, itu dituliskan sendiri. Ya, mungkin gurunya siapa? Almarhum juga ya. Ya, namanya Nazir Hamdan. Diberi judul Al-Muwatta'at. Al-Muwatta'at artinya siapa yang pernah menulis dengan Muwatta'at itu. Kemudian ada lagi namanya Al-Atraf, selalu disebut sini. Atraf itu ujung itu adalah sebahagian kecil teks hadis itu, kemudian dikumpulkanlah menjadi satu buku. Nah, atraf yang ditulis pertama kali itu dilakukan oleh Ibnu Asakir namanya, 571 Hijriah. Ibnu Asakir yang menulis Al-Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Kemudian disyarahkan oleh Al-Mizzi. Al-Mizzi ini ulama abad ke-8 742, menjadi Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf, 9 jilid. Ya, 9 jilid besar. Terus ya, masa banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan Al-Atraf itu. Ada Atraf al-Masanidil Asyara, Ittihaful Maharah bi Atraf al-Masanidil Asyara oleh Imam Al-Busiri. Yang menulis Burdah itu Muhammad Al-Busiri yang wafat 840 Hijriah. Beliau juga seorang muhaddis. Maka yang menulis kitab maulid apapun judulnya, mereka adalah muhaddis. Jadi tidak mungkin menceritakan itu yang dongeng-dongeng, tidak mungkin ya, termasuk Abu Ja'far Al-Barzanji ya. Kalau yang kita sering baca itu Simtud Durar Habib Ali Al-Habashi, itu muhaddis semua ya, muhaddis semua. Kemudian ada lagi kitab disebut Musannaf. Musannaf itu kalau bahasa kita kumpulan. Kumpulan itu artinya bisa juga ada di situ hadis yang sahih, hadis ini. Nah, hanya bedanya nanti dengan yang lain itu ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Ya, tadi sudah diberi pengantar bahwa hadis itu tingkatannya nanti yang tinggi nanti namanya sahih, di atasnya setiap yang sahih mutawatir. Nah, yang mutawatir ini jumlahnya hanya 310 hadis saja. Yang lafzi hanya 8 hadis saja. Ya, itulah bisa kita rujuk nanti buku-buku yang berkaitan dengan itu ya. Bukunya tidak besar karena jumlahnya hanya 310. Pertama dimuat innamal a'malu binniyat. Itu mutawatir. Batasannya berapa? Ulama mengatakan 4, 5, 10, 20 sampai dengan 313 orang meriwayatkannya. Menjadi 313 ya, itu peserta perang apa? Perang Badar katanya ya, peserta perang Badar. Yang terakhir apa nanti hadisnya itu menafsirkan ayat 26 surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al husna al jannah wa ziyadah an-nadharu ila wajhir rahman. Ya, yang perdebatan kita jumhur ulama dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah katakan tidak ada. Karena berangkat dari ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Padahal ada ayat lain lagi, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, dalam surah Qaf, waladaina mazid. Ya, ada hadis juga. Ya, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawnal qamara lailatal badri. Nah, karena kita berhadapan dengan Mu'tazilah,
jangankan hadis, Al-Quran saja mereka tidak hitung ya. Jadi kalau debatnya itu kita harus debatnya dari ayatnya saja. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani. Lannya situ saja berhenti dia. Lannya itu harfun nafyin wa jazmin litakbid, tidak mungkin sekarang apalagi akan datang ya. Tapi jumhur katakan iya betul, begitu betul, tapi kita harus lihat manis sa'il huna, rabbi arini siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Man huwa? Hal huwa basyarum misluna? Nah, huwa nabiyyun wa rasul. Hal yatrubu syai'an mustahilan? Tidak mungkin. Kemudian ya, arini anzur ilai qala lan tarani walakin anzur ilal jabali. Disandarkan kemungkinan itu untuk melihat Allah, zatnya Allah itu dengan kepada jabal. Jabal itu benda mati. Kalau kepada benda mati mungkin, apalagi benda ya, itu yang Nabi katakan haribu a'da'akum bi aslihatihim ya. Jangan kita gunakan senjata kita, senjata mereka juga untuk apa? Untuk begitu itu dan lain-lain ya. Banyak musannaf ini yang besar-besar itu. Ada musannaf Abdul Razzaq 211 Hijriah 13 jilid. Ada musannaf Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah 235 Hijriah, meninggalnya 13 jilid juga. Nah, musnad tadi juga ya, kita kenal Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya guru namanya Al-Imam Al-Humaidi, wafatnya 219, sudah menulis musnad 13 jilid, Musnad Al-Humaidi namanya ya, dan seterusnya. Nah, kalau karya yang menghimpun hadis sekian banyak jenisnya, itu pasti ilmunya juga bukan merupakan ilmu yang setengah-setengah. Maka ketika kita mempelajari ilmu hadis disebut ulumul hadis, qawaidul hadis, mustalahul hadis, apalagi ya macam-macam namanya ya, dirayah hadis ya, itu macam-macam dia, menunjukkan betapa luasnya ilmu itu. Imam Al-Hakim katakan ilmu itu jumlahnya 405 Hijriah, berkembang Abu Nuaim Al-Asfahani, Khatib Al-Baghdadi sampai dengan Ibnu Salah jadi berapa? 65. Ibnu Salah 643, cuman 200 tahunan sudah menjadi 65. Begitu sampai ke Imam As-Suyuti, ilmu hadis itu sudah menjadi la tu'addu, anwa'a ulumil hadisi katsiratun la tu'addu, sudah tidak terbilang lagi. Nah, keluasan ilmu itu disampaikan oleh Abu Bakar tadi, Muhammad bin Musa Al-Hazimi ya, yang wafat 584 Hijriah tadi, di dalam bukunya namanya Al-Ujalah. Beliau katakan anwa'u ulumil hadisi katsiratun tablughu mi'ah kullu naw'in minha ilmun mustaqil law anfaqat talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Bukan fiha. Jadi kalau ada penuntut ilmu yang akan menghabiskan umurnya fihi, satu cabang saja dari sekian banyak cabang itu, ma adraka nihayatahu, dia tidak akan sampai ke finishnya. Jadi kalau kita lomba lari semua bisa start semuanya, tapi begitu di finish tidak ada yang sampai semua. Semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selalu saya sampaikan ya, kalau ada mahasiswa jurusan tafsir hadis misalnya, alhamdulillah saya sudah selesai belajar ilmu hadis, itu pembohong besar. Yang ada itu hanya dirasa anil mustalahat ya, hanya istilah-istilahnya saja. Nah, maka di sini memang perlu ada namanya kepakarannya, takhassus. Jadi kita dulu waktu saya mendirikan jurusan tafsir hadis di Usuluddin Jakarta itu,
apa istilahnya, niat kita ke depan jauh. Tafsir hadis, dua-dua disiplin ilmu, Al-Quran hadis, berat. Maka sekarang baru kita pisah, mau ulumul Quran sendiri, ulumul hadis sendiri. Nanti pada saatnya dirikan fakultasnya sendiri, seperti yang kita di Madinah ya, tahun 76 sudah ada Kulliyatul Quran wa ulumuhu, Kulliyatul Hadis wa ulumuhu. Kapan berdirinya di Indonesia ini? Wallah, panjang itu ya, wallahnya harus panjang. Ya kapan dia bisa? Wallahu a'lam. Itu keluasan daripada ilmu hadis. Nah, ilmu ini dulu hanya menjadi pembahasan dari ilmu hadis, tapi sekarang sudah menjadi ilmu yang mustaqil. Misalnya apa? Asbabul wurud. Asbabul wurud dulu menjadi pembahasan ilmu hadis saja, sekarang sudah menjadi ilmu mustaqil, ilmu asbabil wurud. Nah begitu juga ilmu takhrij. Jadi takhrij ini sudah menjadi ilmu yang mandiri, mustaqil. Bukunya banyak sekali ya, buku ilmu takhrij itu. Yang biasa digunakan standar itu Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid, karyanya Mahmud Tohan. Satu lagi ada Turuku Takhriji Hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, yang ditulis oleh seorang ulama di Mesir, meninggal ya, saya 2 tahun yang lalu ya, Syekh Muhammad Abdul Qadir ya, meninggal, dia sudah meninggal, dan yang lainnya ya. Nah kita dibantu sekarang, sudah aplikasi, ada aplikasi namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah yang sekarang sudah ada 2 jilid ya, 2 CD itu, 2 CD isinya sudah sekitar 60.000 hadis, 60.000 hadis. Nah takhrij inilah menjadikan kita apa istilahnya, penasaran, ingin tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Karena kita nanti bicaranya hadis sahih. Nah, hadis sahih itu ada tingkatannya ya, mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, itu nomor 1. Man farada bihil Bukhari, man farada bihi Muslim, maka na ala syartil Bukhari wa Muslim wa lam yukharrija. Tadi yang hakim tadi, maka na ala syartil Bukhari wa lam yukharrijhu, maka na ala syartil Muslim wa lam yukharrijhu. Yang ketujuhnya baru kitab yang lain, maka na'ala syarti ghairihima min a'immatil hadis. Jadi itu yang ditawarkan oleh Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi yang meninggal 676 Hijriah itu. Nah dari sinilah dia menjadi satu disiplin ilmu ya. Kalau di Usuluddin kan ada ilmu takhrijnya ya, ilmu takhrij hadis itu sedikit ya, maka dijadikanlah mata kuliah di pasca sarjana. Di pasca sarjana itu 2 semester. Semester pertama hanya pengenalan ilmu takhrij dengan seluruh kitabnya. Semester kedua baru praktek, masing-masing diberikan tugas 1 hadis dilakukan takhrij. Nah takhrijnya kita sama-sama di perpustakaan menggunakan buku-buku takhrij itu. Nah ditawarkan, nah di sini ada 5 metode, 5 metode turukut takhrij itu. Yang pertama antariqi ma'rifatir rawi al-a'la minas sahabah, bukunya apa nanti, antara lain Musnad. Yang kedua antariqi ma'rifati awwali lafdhin min matnil hadis, kosakata awalnya apa, alif, ba, ta, sa ya, itu sudah ketemu, nanti tidak ketemu juga. Kita harus tahu bahwa bahasa Arab itu tidak menggunakan 1 kata, bisa saja 1 kata untuk beberapa makna. Misalnya iza, tidak ketemu kita urut dengan
huruf alif dari Mu'jamul Mufahras itu, alif, zal, alif, ya berarti kita harus baca alif, ba, alif, ta, alif, baru itu. Maka Mu'jamul Mufahras yang ditulis oleh Aji Wengsing itu sudah ada ininya, alif sampai apa, ba sama apa gitu. Jangan salah ngambil, kalau salah ngambil sampai akhir hari dunia juga tidak ketemu. Ya, di situ. Ya, jadi misalnya hadis misalnya, idza atakum man tardawna dinahu fazawwiju. Ya, kepada wali kan, kalau ada yang datang yang sudah bagus itu, dinahu, satu riwayat nanti khuluqahu fazawwiju. Dicari iza, enggak ketemu. Ternyata bukan iza, lau. Iza sama-sama dengan lau. Cari di lau, dia ketemu. Yang ketiga, nanti menggunakan apa? Kosakata yang ada di dalam matan hadis itu. Hadisnya panjang, mau dicari mulai dari mana? Yang depan enggak dapat. Digunakanlah, tapi ditawarkan kata-kata yang asing yang jarang digunakan, itu lebih mudah untuk kita temukan. Yang keempatnya nanti yang berkaitan dengan apa? Dengan apa? Sifat hadis, ya, sifatin dhahirah daripada hadis itu. Hadis itu bisa saja dia qudsi, bisa dia mutawatir, bisa dia apa. Nah, kalau sudah begitu, tidak perlu kita merujuk kepada buku-buku yang besar-besar tadi. Rujuk saja hadis kursi, rujuk kepada buku-buku yang sudah dikimpun hadis kursinya. Ya, cari yang sudah tahqiq. Kalau sudah tahqiq, di bawahnya ada catatan. Hadis ini diriwayatkan siapa, imam siapa, kitab apa, bab apa, ya, jilid keberapa, halaman berapa, sudah ada dia. Ya, sudah bisa membantu kita. Ya, membantu kita. Nah, yang kelima atau mengatakan yang keempat itu maudhu'il hadis. Maudhu' hadis artinya tema. Kalau tema, kita harus mengerti dulu fiqhul hadis. Pesan hadis itu apa? Pesannya. Nah, masing-masing metode tadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi kalau metode itu tidak bisa, jangan dipaksakan. Cari di metode yang lain. Ya, misalnya yang fiqhul hadis. Ada hadis mungkin dia topiknya ada 5. Misalnya bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Kita cari yang pertama, syahadat. Enggak ketemu. Jangan dikatakan langsung, oh nah ada hadis itu. Nanti dulu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena penulis itu nanti menuliskan hadis itu dalam kitabnya sesuai dengan ijtihadnya dia. Mungkin babul zakah, masukkan hadis itu, atau babul hajj misalnya, masukkan hadis itu. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan orang itu harus yang pertama harus dimasukkan, tidak, mungkin saja dia yang terakhir. Nah, dicatatlah bahwa ilmu takhrij ini sudah mengalami satu perkembangan. Ya, diperlukan hadis-hadis itu ditakhrij untuk mereka yang tidak mengerti atau yang tidak punya kesempatan mencari hadis itu di mana dia berada. Maka ilmu takhrij ini dikatakan apa? Katakan azwul ahadis, katanya, fi masadirihal asliyah. Dan teruskan allati akhrajathu bisanadi, sanadnya, ya, sanadnya. Kalau Syekh Mahmud Tohan mengatakan indal hajah. Indal hajah itu catatan. Apabila hadis itu sudah jaminan rawahul Bukhari, rawahu Muslim, tidak perlu jauh-jauh lagi kita. Tapi yang lain, ya, tokoh-tokoh ilmu takhrij yang hadis, orang lain enggak katanya. Karena hadis itu dia dua sisi, satu dia sanad, satu matan. Jadi kalau kita nyebutkan, penelitian kita hanya sebatas sanad,
Ya, katakan hadzal hadis sahihul isnad misalnya, hasanul isnad, dhaiful isnad. Tapi kalau kita dua-duanya hadzal hadis sahihun sanadan wa matnan. Ya, karena hadis itu bisa saja dia sahih secara sanad, dia secara matannya belum tentu. Nah, ilmunya apa? Nah, ilmu hadis itulah. Jadi untuk tokoh nanti ilmu al-jarh wa ta'dil namanya. Ya, kalau untuk tadi itu secara logika tidak mungkin hadis ini ta'arud satu dengan lainnya. Nanti namanya ilmu ikhtilafil hadis. Ya, mukhtalifil hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i pertama kali. Ikhtilafil hadis itu dua jilid Imam Syafi'i menulis. Karena perlu takwil, maka Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat 276 Hijriah menulis Kitabu Ta'wili Mukhtalifil Hadis. Ulama berikutnya mengatakan, oh hadis yang mukhtalif ini hadis yang muskil. Maka muncullah Imam At-Tahawi. Ya, 321 Hijriah beliau wafat, yaitu beliau tuliskan Muskilul Athar. Hadis-hadis bermasalah. Hadis bermasalah perlu dijelaskan. Maka ditulis oleh Ibnu Fawraq. Ibnu Fawraq 401 Hijriah. Ibnu Fawraq nulis Muskilul Athar wa bayanuhu. Kita enak, sudah tinggal baca saja. Bukunya sudah ada semua. Ya, apalagi sekarang sudah ada PDF-nya semua. Tidak perlu kita masuk ke pustakaan, masuk apa gitu. Ya, apa? Di kamar cukup saja. Tidak perlu kita ke Istanbul sana, ke Mesir, Darul Kutubil Mesriyah, tidak perlu, buka saja. Yang penting ada Fatihahnya sama Syekh Google. Pagi-pagi sudah Fatihah ila Syekh Google, buka, langsung ketemu. Ya, iya. Memang untuk meneliti manuskrip bukan sesuatu yang mudah. Ya, pengalaman saya mentahqiq buku Al-Hawi Al-Kabir lil Imam Al-Mawardi. Al-Hawi Al-Kabir fi Syarhi Mukhtasaril Muzani As-Saghir. Itu manuskripnya 21 jilid. Saya ambil berapa? 6 jilid itu. Takhrij, Masya Allah. Hadis, ya kadang-kadang tidak ketemu kita takhrij hadisnya itu. Kenapa? Karena dia dihitung mausu'ah, ya, ensiklopedia fikih Syafi'i. Yang kedua, Imam Al-Mawardi ini multidisipliner. Fakih iya, usuli iya, muhaddis iya, mufassir iya, mu'arrikh iya. Saya kumpulkan titelnya itu ada 2 baris. Jadi kalau sekarang profesornya tulis di atas 20. Ya, antak khodarnya 20 gitu ya. Nah, itulah kelebihan. Ya, ulama-ulama dulu itu melakukan satu usaha karya yang luar biasa. Jadi kita kalau mau ke perpustakaan, ya namanya pustakaan manuskrip ya. Kalau di Ummul Qura namanya Markas, ya, Al-Bahthil Ilmi wa Ihya'i Turas Al-Islami. Ummul Qura waktu itu sudah punya 120.000 manuskrip. Jumlah manuskrip kita ada 650.000 manuskrip yang tersebar di mana-mana, ya termasuk di Iran. Di Iran saya berapa kali ke kota Qum Maksumah, itu ada sebuah perpustakaan besar milik daripada Ayatullah yang sekarang anaknya Muhammad juga meninggal, Mar'ashi Najafi namanya. Itu dibangunkan oleh Imam Khomeini. Berapa lantai? 7 lantai, 9 lantai. Semua isinya manuskrip. Dia punya perpustakaan pribadi. Itu hampir separuh manuskrip dunia dia punya. Ada semua itu. Ya. Nah, saya selalu sampaikan dulu, ya, ketika saya sudah ke sana ke sekarang mari, saya bilang bisa nak kita minta manuskrip ini? Boleh. Yang penting jadi anggota. Ya, kita UIN Jakarta misalnya, jadi anggota ke situ.
anggota nanti sudah dijadikan sebagai anggota, kita bisa minta, oh kami perlu buku ini, dikasih ya. Nah, tapi kita sendiri tidak punya perpustakaan manuskrip yang sifatnya besar ya, manuskrip hanya milik-milik pribadi semua ya. Nah, itulah kekayaan kita yang diangkut oleh Belanda. Disimpannya di mana? Di Leiden. Leiden, kalau kita sampai di sana turun ke bawah ada University of Leiden. Perpustakaannya di bawah tanah, 13 km 13 km isinya buku semua. Untuk Indonesia 1 km. Itu karya harta karunnya kita lah, dibawa semua ke sana ya. Yang tidak terbawa ke sana itu mungkin yang menempatkan manuskripnya itu tidak satu tempat, taruh rumah sana, rumah sini ya, seperti yang dilakukan oleh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Manuskripnya utuh, 77 kitab hadis. Sekarang kita keluarin satu-satu itu untuk dijadikan tesis dan disertasi ya. Sudah 3 kita keluarkan ya, termasuk Raudhatul Wildan fi Sabti Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu ya. Kita minta dengan anaknya, ada di Jatinegara, ada yang di Ciledug ya, ada lagi di mana gitu, dalam bentuk masih tulis tangan. Yang lainnya Masya Allah, bicara hadis itu ada namanya Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi ya, yang ditembak oleh Belanda dia. Naskahnya itu saya hitung karyanya ada 81, yang ada di rumah itu cuma 30. Saya punya semua naskahnya, dikasih itu, saya minta kopikan gitu supaya jangan nanti pelihara sana hilang diambil orang, kan kita punya naskahnya. Nah 50 lebih naskahnya itu ada di Leiden. Saya sudah sampaikan sama Pemda, tolong dikasih duit tuh, beli di sana ya. Di Leiden tuh bebas, kita mau cari naskah siapa saja, masuk ke ruang itu, ruang katalognya itu, cari karya siapa, ketemu dia, berapa halaman dia ya, langsung dibuatkan nanti formulirnya, kita isi, masukkan ke ada loketnya khusus, bayar, langsung dibayar, sekian halaman berapa golden, bayar, masuk dia. Kita mintanya apa? CD-nya ya, VCD-nya, atau kita minta naskah itu dikopi, dijilid juga, dilakukan oleh mereka. Cari yang lain lagi. Itulah yang dilakukan oleh universitas-universitas Islam yang ada di dunia ini. Liburan mereka dikasih duit, cari naskah itu kemana, ada yang kemana-mana gitu, dalam rangka mengumpulkan naskah-naskah itu ya. Artinya apa? Karya dari Allah yarham almarhum Lutfi. Beliau ini asisten saya di Pasca itu, kita bergantian ngajar, cuman beliau ini sibuk kemana-mana ya. Iya, akhirnya kembali kepada ininya juga. Saya asisten saya banyak, termasuk dia. Jadi kalau itu saya telepon dia, Ustaz di mana? Bisa masuk enggak? Saya sedang di Mataram nih Ustaz. Kata, oke, saya yang masuk. Terakhir ketika dia sakit itu, SMS saya, kirimkan gambarnya itu, di fotonya, di rumah sakit, di fotonya, Ustadz saya sedang sakit. Sakit apa? Bilang COVID katanya. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Bilang, udah matiin. Sempat komunikasi saya 3 hari setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil dia ya, padahal kita mencari gantinya. Masya Allah, saya bukan bidang saya ilmu hadis itu,
ilmu tafsir, ilmu Quran bukan bidang saya. Saya takhusus saya usul fikih. Walaupun dikasih gelar profesornya 2 saya, fikih dan usul fikih. Hadis ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari keseharian saya, apalagi ketika saya di Mekah ngaji dengan ulama-ulama itu. Kenapa? Karena saya lihat ilmu hadis ini ilmu yang apa? Yang sulit. Kita setiap hari di hadis ketemu namanya, siapa dia, kapan dilahirkan, kapan dia meninggal, gurunya siapa, karyanya siapa, itu harus kita ketahui semua. Ya, saya dapat berkah aja, ya, dapat berkah saya dari guru saya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani itu. Kalau kita ketika menulis disertasi tesis ada tokoh, dicari di buku di Al-A'lam Az-Zarkali itu nggak ketemu, karena kita mungkin bodoh. Yang ditulis di situ kunyahnya, lakopnya, ya, itu nggak repot-repot, tanya aja sama dia. Datang saya sama dia, dulu saya mencari Al-Asam Abu Bakar Muhammad bin Ya'qub Al-Asam Asy-Syafi'i itu, saya cari, tanya sama dia, Syekh, kalau kita datang bukan waktu belajar, dia langsung tahu, endak musykilah, kata, kamu ada kesulitan, apa kesulitannya? Terus saya sampaikan, saya bertemu dengan ini, oh Al-Asam, oh fulan, susah kita, panjang ceritanya tentang tokoh itu. Saya bilang cukup Syekh kifayah, inti datang bertanya sama ana jelasin, inti ngerasa cukup, dengerin dulu, gitu sama dia, dengerin dulu sampai selesai. Terus saya semua, Masya Allah Syekh, luar biasa Syekh, Allah minallah, dia bilang minallah gitu. Maka dia disebut dengan musnidul asr itu, ya. Jadi punya satu kelebihan tersendiri dia, ya, kelebihan tersendiri. Jadi punya kelebihan tersendiri dia. Nah begitu juga, ya, hadis almarhum ini banyak mencari siapa rawi hadis itu, apakah betul ini adalah sabdanya Nabi. Kita mencari, ya, buku-buku sekarang kan banyak, ada Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi, ada siapa gitu, sudah dikasih rumus seperti Imam Suyuti, sod, soh, dot, ha. Kalau soh berarti sahih, dot, dhaif, ha itu hasan. Ya, kita cari tidak ketemu, nah, kita tanyalah sama dia. Inilah yang mungkin menjadi apa gitu, tanya sama dia, saya sudah berusaha mencari itu dalil itu, mungkin karena capeknya mata ini melihat buku terus, cari manuskrip tidak ketemu juga, ya kembalilah kepada bandarnya, kan gitu kan, ada isyarat itu, tanya sama syekhnya, kenapa sibuk-sibuk begitu kan, tanya saya, tanya, ini hadis ini betul nggak Syekh? Jawabnya apa pada saya? Ba'din, katanya, fil lail as'al ar-rasul alaihi salatu wassalam. Apa Syekh? Nanti malam, dia bilang, saya tanya langsung sama beliau. Saya tidak tidur saya malam itu. Istri saya bilang, kenapa tidak tidur bang? Tadi saya bilang begini, ya Allah, kata istri saya, hebat banget. Iya, itu memang Syekh Yasin. Besok nanti Ghadan, katanya, datang lagi. Saya pagi itu masih ke perpustakaan, cari lagi, juga tidak ketemu. Duhur saya ke rumah dia, sudah janji, ya, habis duhur duduk saya di ruang, dia keluar. Begitu dia keluar, absyir, katanya, Sayyid, absyir, katanya. Akhirnya sudah ketemu, mulai dia cerita, semalam saya sudah ketemu, sudah tanya langsung, katanya, ini betul hadisnya, ini betul hadisnya. Tapi saya bilang, Syekh, di mana kitabnya? Ya, kalau itu sabda beliau, di mana kitabnya? Kita mau cari kitabnya. Ya, kalau memang sudah di dalam posisi darurat betul menulis disertasi itu,
nanti catatan kakinya ditulis lam akif ala takhrij hadzal hadis. Sudah, itu sudah nyerah berarti kan, sudah berusaha. Langsung kasih tahu, coba dilihat di sana, coba dilihat sana. Ternyata itu yang sudah kita baca juga lewat, cuman mata kita ini yang bego. Ya, itulah. Ya, nanti perlu kita diskusikan apakah mimpi itu terjadi, ya. Padahal sekarang yaqodotan pun terjadi, ya. Orang tidak baca saja bukunya kan, yaqodotan saja sudah terjadi. Nah, itulah ilmu hadis. Jadi kalau Al-Quran Allah firmankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam menjaganya itu para hamalatul Quran. Untuk hadis itulah para ahli hadis. Apapun yang dilakukan orang, kalau itu bukan hadis Nabi, mudah terdeteksi oleh mereka itu. Itulah ada kaidahnya. Kalau memang itu hadis Nabi, dau'uhu katanya qadau'in nahari ta'rifuhu. Kalau tidak, dia zulmatuhu ka zulmil laili tunkiruhu. Jadi jangan mudah-mudah terus memaudhu'kan hadisnya, ya. Nah, jangan mudah-mudah seperti itu, ya. Karena di sini juga dijadikan rujukan itu Syekh Al-Albani, ya. Syekh Al-Albani itu yang dikritik oleh teman saya namanya Syekh Mahmud Said, ya, menjadi At-Ta'rif, itu buku At-Ta'rif 6 jilid, ya. Karena posisinya ya begitu, karena kita dulu kan ketemu, ya, ketika di Madinah dulu kan kita selalu ketemu dengan Syekh Al-Albani itu. Nah, apakah bisa dipakai atau tidak, ya, sebagai hasil karya orang, kita harus baca. Jangan langsung oh nggak bisa, jangan, kita baca sampai di mana nanti bandingin dengan yang lain untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk kita. Ini mungkin pengantar dari saya. Ustadz sudah ngawasin saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih.